Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ajwar Akadir. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi terpadu 4 oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Arlan Kaharu STMT. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas besar mata kuliah Studio Terpadu 4 atau Stupa 4 tentang perancangan bangunan bermasa. Dan judul yang saya ambil adalah Perancangan Asrama Mahasiswa Maluku Utara di Kota Gorontalo dengan pendekatan konsep arsitektur kontemporer. Ya, langsung saja kita masuk pada konsep pemilihan lokasi. Pembahasan tentang konsep pemilihan lokasi. Seperti kita ketahui dalam sebuah perancangan, konsep itu sangat penting. Karena itu merupakan tahapan awal bagi seorang arsitek atau seorang perancang bangunan untuk melakukan persiapan perencanaan dan perancangan. Sebelum kita lanjut, yang kita ketahui sendiri, konsep pemilihan lokasi bertujuan untuk mendapatkan lokasi yang tepat bagi peruntukan bangunan asrama mahasiswa dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Dalam pembangunan asrama mahasiswa Maluku Utara di Kota Gorontalo, di sini saya menggunakan pendekatan arsitektur kontemporer. Dalam pemilihan lokasi ini ada beberapa kriteria yang saya gunakan atau saya pakai, yaitu ada 6 kriteria. Seperti yang kita lihat di gambar dalam video ini. Kriteria yang pertama yaitu sesuai dengan RT RW Kota Gorontalo dan berada pada kawasan pendidikan. Itu kriteria yang pertama untuk lokasi. Dan kriteria yang kedua, berada pada lokasi strategis di pusat kota dengan kondisi langit yang cerah dengan tingkat polusi cahaya dan udara tergolong sedang. Kriteria ketiga, berada pada lokasi yang memiliki tingkat rawan banjir rendah dan kebisingan yang masih dapat ditanggulangi. Dan kriteria yang keempat, kemudahan akses terhadap pencapaian sarana dan prasarana transportasi kota bagi pejalan kaki dan kelancaran akses bagi kendaraan. Kriteria yang selanjutnya, tersedianya kelengkapan unsur jaringan sarana dan prasarana infrastruktur kota seperti PAM, listrik, telepon, dan saluran aerial kota atau drainase. Dan kriteria yang terakhir yang saya pakai yaitu berada pada daerah pengembangan kota di mana nilai lokasi terdapat bangunan yang dapat menunjang. Di mana terdapat bangunan yang dapat menunjang keberadaan bangunan asrama mahasiswa yang berpotensi menarik perhatian masyarakat di Kota Gorontalo. Dalam pemilihan lokasi, seperti yang kita lihat di dalam video ini, lokasi yang saya ambil yaitu lokasi di Kota Gorontalo. Di sini saya juga mencantumkan, karena ini memang penting dan wajib dalam sebuah konsep analisa. Ini kita lihat ada peta administratif Kota Gorontalo. Dalam pemilihan lokasi ini saya menggunakan dua alternatif. Alternatif pertama yaitu bagian wilayah kota F, Kecamatan Kota Tengah di Kota Gorontalo, yang terdiri dari beberapa kelurahan. Yang pertama, Kelurahan Dulalowo, Dulalowo Timur, Liluwo, Paguyaman, Pulubala, dan Womialo. Fungsi kawasan pendidikan, perkantoran, perdagangan, jasa, permukiman, dan pertanian basah. Ini merupakan peruntukan
dalam RT RW untuk Kecamatan Kota Tengah. Dan alternatif kedua, saya mengambil bagian wilayah Kota E, Kecamatan Kota Selatan, yang terdiri dari Kelurahan Biau, Limba B, Limba U1, Limba U2. Fungsi kawasan dari Kota Selatan yaitu peruntukan untuk kawasan perdagangan, jasa, pemukiman, dan kawasan olahraga. Dalam pemilihan lokasi saya menggunakan metode pembobotan seperti yang kita lihat dalam video ini. Metode yang saya pakai yaitu metode pembobotan dengan perhitungan bobot kali nilai dari kriteria yang kita dapat di sini. Dalam pembobotan ini, nilai yang tertinggi diperoleh pada lokasi alternatif 1 dengan skor nilai atau total nilai 65 dibanding dengan alternatif 2 dengan nilai 45. Jadi, lokasi yang terpilih yaitu di kawasan Kecamatan Kota Tengah di Kota Gorontalo. Ini kita lihat peta Kota Gorontalo, peta Kecamatan Kota Tengah di Kota Gorontalo. Selanjutnya ada beberapa potensi lokasi di Kecamatan Kota Tengah, yaitu yang pertama, lokasi terpilih merupakan peruntukan kawasan pendidikan, perkantoran, serta perdagangan atau jasa, sehingga mendukung pengadaan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yaitu asrama mahasiswa. Potensi yang kedua yaitu terdapat sarana penunjang fungsi bangunan. Potensi yang ketiga, luas lahan kosong yang mencukupi. Potensi yang keempat, terdapat kelengkapan jaringan utilitas kota. Dan potensi yang terakhir atau potensi yang kelima yaitu jauh dari pabrik atau bangunan industri yang dapat menimbulkan kebisingan dan polusi udara. Itu dia merupakan konsep pemilihan lokasi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua yaitu konsep pemilihan tapak. Sebelumnya kita telah membahas tentang konsep pemilihan lokasi, dan selanjutnya lebih detail lagi dan lebih terperinci lagi untuk menemukan suatu lokasi, suatu site pada suatu lokasi dalam sebuah perancangan. Seperti yang kita ketahui, konsep pemilihan tapak itu bertujuan untuk mendapatkan tapak yang mendukung fungsi bangunan asrama mahasiswa sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang sekaligus tempat belajar. Dalam perancangan ini saya menggunakan konsep pendekatan arsitektur kontemporer. Sama seperti pada pemilihan lokasi yang pertama tadi, dalam pembahasan pertama, menggunakan atau memakai 6 kriteria. Dan di sini saya juga dalam konsep pemilihan tapak saya memakai 6 kriteria juga. Yang pertama yaitu peruntukan lahan sesuai dengan peruntukan kawasan. Yang kedua, aksesibilitas tinggi. Yang ketiga, nilai kenyamanan lingkungan berupa kebisingan, polusi udara di sekitar tapak sedang. Tersedia lahan yang cukup memadai dengan tuntutan perencanaan bangunan serta kondisi fisik tanah yang mendukung. Yang kelima, dilalui oleh sarana utilitas kota yaitu air bersih, telepon, drainase, dan sanitasi. Dan kriteria yang keenam, mempunyai potensi site yang mendukung pengadaan asrama mahasiswa berupa dukungan keberadaan area permukiman dan pendidikan tinggi serta perkantoran.
Dari lokasi yang terpilih tadi, di sini kemudian kita melakukan pemilihan tapak. Pembahasannya lebih detail lagi. Ini kita dapat melihat peta kawasan Kecamatan Kota Tengah. Ada dua alternatif yang saya pakai dalam pemilihan tapak. Yang saya ambil alternatif pertama yaitu di Kelurahan Dulalowo Timur, yang termasuk kawasan pendidikan tinggi sesuai dengan RT RW Kota Gorontalo, yang tingkat aksesibilitas tinggi, kawasan permukiman, lahan yang mencukupi, kondisi tanah labil, terjangkau, sarana utilitas kotanya. Alternatif yang saya ambil, alternatif kedua, yaitu berada di Kelurahan Liluwo. Sesuai RT RW, kawasan Kelurahan Liluwo diperuntukkan untuk kawasan perdagangan atau jasa dan pasar tradisional. Lahan mencukupi, kondisi tanah labil, terjangkau, sarana utilitas kota. Namun pada alternatif kedua di Kelurahan Liluwo bukan diperuntukkan untuk kawasan pendidikan tinggi. Dalam pemilihan tapak, saya menggunakan metode pembobotan atau cara perhitungan nilai dan bobot dari kriteria-kriteria yang saya pakai tadi. Nah, dua alternatif tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu yaitu Kelurahan Dulalowo Timur dengan skor nilai 55 dibanding dengan alternatif 2 dengan skor nilai 44. Maka dari sini kita mendapatkan output yaitu lokasi terpilih alternatif 1 Kelurahan Dulalowo Timur. Kita dapat lihat sendiri di sini ada peta dan batasan untuk Kelurahan Dulalowo Timur, perbatasan batas kelurahan dan site yang terpilih. Site yang terpilih. Kita dapat melihat site yang terpilih dengan tampilan 3 dimensi. Gambar ini saya ambil dari Google Earth yang mungkin menurut saya lebih gampang untuk saya mendapatkan gambar petanya. Dari site ini kita dapat melihat beberapa potensi pada site atau tapak. Yang pertama, site merupakan kawasan pendidikan tinggi sesuai RT RW Kota Gorontalo. Dan yang kedua, site memiliki aksesibilitas tinggi karena berhadapan langsung dengan jalan raya. Ini memang sangat mendukung untuk suatu bangunan, karena aksesibilitas ini memang sangat penting. Dan potensi yang ketiga yaitu luas tapak mencukupi untuk pembangunan asrama mahasiswa. Dan potensi yang keempat, lokasi site juga yang berdekatan dengan asrama mahasiswa UNG atau Ramsis dan asrama Hidayah, sehingga mungkin bagi saya bisa katakan dapat dijonasi dalam kompleks asrama mahasiswa. Ya, seperti itu mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.